Halo, semangat pagi adik-adik, khususnya adik-adik yang kelas 12. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai salah satu soal kompleks ya, yaitu soal yang menerapkan konsep potensial listrik dan konsep kinematika gerak lurus. Oke, langsung saja supaya efektif waktu kita mulai ya. Dua keping logam dipisahkan pada jarak 5 cm. Keping tersebut diberi muatan sedemikian sehingga timbul medan listrik sebesar 10⁴ Newton per kolom di antara kedua keping tersebut. Sebuah elektron dilepaskan dari keping negatif. Nah, lalu hitunglah. Pertama, waktu yang dibutuhkan ketika elektron tersebut mencapai keping positif. Kemudian, berapa kecepatan elektron tersebut ketika tiba di keping positif, ya, di mana informasi muatan elektronnya dan masanya diketahui. Oke, mari kita lihat. Pertama-tama, kita ilustrasikan dulu ya supaya mudah di dalam memahami dan mengungkapkan besaran-besaran lainnya. Oke, ya. Nah, misalnya ini ilustrasi kepingnya, keping sejajar di sebelah kiri kutub positif atau kutub yang potensialnya tinggi, di sebelah kanan kutub negatif, kutub yang potensialnya rendah ya. Nah, lebar antara kedua keping ini disebutkan 5 cm. Nah, maka pada keping ini tentu akan bekerja medan listrik, akan timbul medan listrik yang konstan. Besarnya 10⁴ Newton per kolom. Yang mengarah garis medannya dari positif menuju negatif. Nah, ketika ada muatan negatif atau elektron disimpan di ujung keping ini, maka muatan ini akan segera tertolak, akan timbul gaya listrik yang menolak muatan keping ini, ya, atau menarik keping ini ke ujung positif. Nah, karena ada gaya, berarti muatan negatif ini atau elektron ini akan bergerak ke keping positif dengan mengalami percepatan. Nah, gitu ya. Sebab kalau ada gaya pasti ada percepatan. Nah, berapa besar gayanya? Itu sebesar E kali Q. Ya, sedangkan percepatannya pakai hukum Newton, M kali A. Gitu. Untuk menempuh D itu dia akan mengalami percepatan. Nah, berarti di sini ada kesamaan antara gaya listrik dengan hukum Newton. Jadi E kali Q sama dengan MA. Nah, kita bisa mendapatkan nilai percepatannya, yaitu E kali Q dibagi dengan massa elektron itu. Nah, sekarang bagaimana dengan jaraknya? Kita masukkan persamaan kinematika. D sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, A-nya yang tadi. Di mana V0-nya sama 0, mula-mula 0. Ya. Di sini walaupun tidak disebutkan, itu bisa kita pastikan bahwa elektron ini mula-mula disimpan dulu kan gitu. Jadi mula-mula diam. Nah, sekarang kita akan cari waktunya ya dengan memasukkan persamaan ini. Berarti D sama dengan setengah, A-nya diganti EQ per M ya. T kuadrat, berarti T sama dengan akar. Oke, berarti T sama dengan akar 2MD per EQ. Jadi diputar ya. M, ini kan kalau 2-nya ke bawah kan EQ per 2M. Berarti 2MD per EQ akar ya, begitu. Masukkan 2, masukkan massa elektron, masukkan D-nya, ya pakai meter di sini. Kemudian dibagi, ini E, ini Q-nya, kemudian diakarkan. Nah, hasilnya adalah segini, ya 7,54 kali 10⁻⁹ sekon. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatan elektron? Masih kinematika lagi. Pi akhir sama dengan pi awal ditambah AT. Nah, pi awalnya 0, pi akhir A-nya adalah berarti EQ per M, T-nya yang tadi. Ya, yang ini T-nya. Kita masukkan, maka hasilnya adalah 1,32 kali 10⁻⁷ meter per sekon. Nah, jadi adik-adik, ketika ada hal yang berkaitan dengan waktu, kecepatan, jarak, maka itu adalah konsep kinematika. Ya, berarti itu kinematika. Gitu. Ingat, dalam kinematika ada 3 rumus penting yang harus kalian hafal. Ya, satu rumus X sama dengan pi 0 T ditambah setengah T kuadrat. Yang kedua rumus A sama dengan pi T kurangi pi awal dibagi T, lalu gabungannya 2X sama dengan PT kuadrat kurangi pi 0 kuadrat. Harus hafal. Ketika ada percepatan, berarti hukum Newton. F sama dengan MA. Oke? Ya, begitu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian tambah cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.